Saiki misalnya pemilu 2024 itu kon gak mungkin menang. Wis ana sing menang kita saiki. Wis ana sing menang karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Saya jarang ketemu, tapi saya anggap itu guru saya imajiner, itu Cak Nun. Orang lain tuh mungkin bisa seperti Cak Nun tuh mungkin 150 tahun, 200 tahun hidup baru bisa kayak dia. Dia melampaui itu, mengalami yang namanya leap of intellectuality, sangat lompatan intelektual yang sangat tinggi. Setelah memfitnah Jokowi sebagai Fir'aun, saya melihat Cak Nun ini sebagai seorang seniman, sebagai seorang budayawan atau seorang kiai atau seorang ulama, makin kesini tidak semakin dewasa untuk mengajak umat, malah seperti lato-lato. Itu adalah kritik, walaupun kritik yang sangat keras ya, sangat barangkali kritik yang menjurus agak kasar, tetapi itu adalah kritik. Kenapa? Tentu kritik ini keluar dari orang yang mencintai Indonesia dan melihat fenomena Presiden Jokowi adalah fenomena yang mengkhawatirkan. Loh, Firaun itu kan punya dua dosa besar. Dosa besar Firaun yang pertama, dia ngaku Tuhan. Dosa besar yang kedua apa? Membunuh bayi laki-laki. Dibantai semua. Jokowi tidak pernah melakukan itu semua. Kalau kita mempersonifikasi Pak Jokowi sebagai Firaun, emang Cak Nun apa? Nabi Musa begitu? Enak aja. Tokoh yang tidak dapat dibeli kekuasaan saat ini hanya Cak Nun. Beliau tetap istiqomah di era siapapun. Bahkan beliau tidak pernah menginjak teras istana semenjak Presiden Soeharto lengser. Anjar yang bilang Cak Nun sok Musa banget, nyamain Jokowi sama Fir'aun, mungkin begitu. Ya tapi kalau dia memang punya ilmunya, wajar aja. Dia pasti punya alasan, dia ulama kok. Dia bukan sekarang mengkritisi hampir setiap rezim dari zaman Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY. Sekarang dia tetap istiqomah, dan orang kalau udah istiqomah itu kita acungin jempol. orang yang waras tentu tahu dengan gampang bahwa ketika Cak Nun menuduh Jokowi sebagai Fir'aun dan katanya tidak sadar, tidak terkontrol, itu justru membuktikan bahwa itu berasal dari dalam hati, dari pikiran bawah sadarnya Cak Nun. Sebenarnya Cak Nun sudah buka suara ya dengan mengatakan bahwa dirinya disidang habis-habisan di keluarganya. Pertama saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma gfirli, Allahumma hdini, Allahumma arhamni. Saya mohon ampun kepada Allah, saya mohon rahmat kepada Allah, saya mohon pertolongan kepada Allah, saya mohon tuntunan dari Allah, Allahumma hdini gitu ya. Dan saya minta maaf kepada semua yang terciprat menjadi tidak enak atau menjadi menderita atau menjadi apapun oleh ucapan saya itu. Sebentar lulus selesai sampai ini semua dimaafin kan apa tuh selasa sidik-sidik lapor lagi bayaran duit kalian untuk mengeluarkan sikap secara tegas dan jelas menolak penundaan pemilu dan wacana 3 periode presiden yang dinilai bertentangan dengan amanat konstitusi. 2. Mendesak dan menuntut presiden untuk mengkaji ulang UU IKN karena dinilai dapat menimbulkan berbagai dampak yang menyengsarakan rakyat. 3. Menolak kenaikan bahan bakar dan pajak karena dinilai dapat merusak stabilitas negara.
Kalau PDIP mudarat bagi Indonesia akan dihancurkan oleh Allah. Kalau PDIP maslahat untuk bangsa ini akan dihidupkan dan jalannya lancar. Ini apa mau begitu terus? Ini pertanyaan saya. Apa mau begitu kita seperti uji coba terus menerus gak habis-habisnya? Lah kalau sudah 2 kali, ya maaf, ya 2 kali. Dari Jokowi katanya dari presiden ping 6, gak masalah. Jangan dibilang saya anti, enggak masalah. Cuma ping 6, orang ping 6 dari presiden terus aku gak masalah. Aku gak masalah. Dan itu tidak membuat saya stres, tidak membuat saya sedih. Indonesia mau utangnya 56 triliun atau berapa, aku gak masalah. Tidak masalah. Perkara anakku namanya apa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya saya tidak akan sedih. Kalian ini pemimpin-pemimpin Indonesia ini, yang mana yang tidak sembunyi? Terus kalian ini menjadi sembunyi atas penderitaan apa? Kamu pernah susah apa hidupmu? Kamu itu atas nama penderitaan yang bagaimana sehingga kamu jahat kepada rakyat itu? Apa alasan sejarahmu? Kalau sembunyi ada alasannya untuk jahat, meskipun kejahatan dia tidak sepadan sama sekali dengan penderitaannya. Nah ini Indonesia ini, kamu itu menderita apa? Sehingga kamu kejamnya begitu rupa kepada rakyat. Kamu pernah menderita apa? Kamu pernah miskin apa? Karena kamu pernah puasa kayak apa? Kamu pernah tirakat apa? Kamu lancar-lancar semua kok. Kamu bisa membayar miliaran kok jadi pejabat. Apa alasanmu untuk jahat kepada rakyat? Sengkuni saja tidak sejahat kamu, padahal dia penderitaannya ribuan kali lipat dibanding penderitaan hidup. UUD 45 kan bukan Quran ciptaan Tuhan. Konstitusi kan juga bukan hadis atau syariat Islam yang berasal dari Allah dan Rasulullah. UUD 45, konstitusi dan peraturan apapun kan bikinan manusia. Jadi manusia kan berhak, boleh dan kapan saja bisa mengubahnya, menambah, mengurangi, menggeser, mencabut, atau bikin yang baru kan boleh-boleh saja untuk bikin manusia. Kan itu kayak beras mau dijadikan nasi apa jadikan bubur, mau jadikan beras ketan atau apa segala macam kan gitu. Itu kan terserah manusia. Kan manusia lebih berkuasa dari Tuhan di Indonesia. Kayak naik wis normal nyinggang agung, naik wis jalur, naik wis dalam ancaman jalur turun agung. Yang ngerasanya aku ini naik ketemu tangan yang ngambung tangan bukan gitu. Jadi itu biasa manusia, bajingan kayak ini biasa. Padahal manusia itu lalu manjahula. Nanti tahun depan bulan ketiga sampai keempat mungkin yang ngurusi keuangan Indonesia akan mengundurkan diri dari jabatannya karena sudah tidak bisa utang lagi, sudah tidak bisa bayar cicilan, karena utang meneh wis gak iso. Nomor 1 wis gak wayahe kono wis kakean utang, gak iso utang meneh. Nomor 2 yen sing utang iya kan duwe. Saiki sing bagian ngutangi awakmu Indonesia iku saiki wis bangkrut juga gitu ya. Jadi ini akan ada krisis yang agak serius. Nah saya ngelino mulai saiki Anda harus berpikir kedaulatan pangan. Anda harus mandiri, harus swadaya pangan dibangun sejak sekarang. Bu pertanian, bu buah-buahan dirupakno jadi makanan pokok dan pokoknya mulai hari ini berpikir untuk swadaya pangan. Sebab yang paling parah nanti kalau ada krisis pangan. Kalau hanya krisis keuangan, rakyat Indonesia masih mege. Tapi naik krisis pangan kan duit kalau beras kata waktu memang ngerakoti dulu. Kalau Anda ke Mesir, ke Kairo, Anda bisa ngelihat Fir'aun yang ngejar-ngejar Musa ini. Muminya masih utuh, rambutnya botak, kepalanya botak di bagian atas, rambutnya agak jarang-jarang, agak putih-putih, kecoklat-coklatan, badannya panjang seperti kebanyakan orang kulit putih. Anda tahu Fir'aun itu 3 macam. Sekian ribu tahun ada Fir'aun yang berkulit hitam, ada yang Fir'aun berkulit coklat, ada Fir'aun yang berkulit putih, dan Fir'aun bapak angkatnya Musa ini berkulit putih. Ini oleh Tuhan memang diselamatkan Fir'aun ini. Jadi setelah Musa sama pasukannya lewat belahan laut itu selamat sampai ke seberang, Fir'aun ini sebagaimana seringnya kita ini, dia terjebak oleh kesombongan. Fir'aun berpikir Musa bisa nyebrang laut, masa saya tidak bisa, pasukan saya lebih besar, saya saja yang besar. Masa saya tidak bisa. Akhirnya Fir'aun masuk betul, dan begitu masuk ke laut, air pun menutup kembali dan semua pasukan Fir'aun tenggelam. Tapi Tuhan sudah berjanji, ini badan Fir'aun akan aku selamatkan supaya menjadi monumen peringatan bagi semua orang. Jangan pernah memakai kebesaranku di atas kepalanya. Kesombongan itu milikku, kata Allah. Dan jangan ada satu makhluk pun pernah memakai kesombongan jubahku itu di atas kepala dan badannya.
Kalau dia memakai jubahku itu di kepalanya, berarti dia menantang perang kepadaku. Jadi jangan pernah sombong, jangan pernah, itu karena milik Tuhan, karena Tuhan itu berhak sekali untuk sombong, karena dia yang bikin segala-galanya, dia yang mampu segala-galanya. Nah, jadi Fir'aun memang diselamatkan Tuhan, Anda bisa lihat di Mesir. Dan saya kira cita-cita hidup kita sederhana, baik dalam skala negara, skala kecil di keluarga atau pergaulan. Kalau bisa ya nggak usah berpikir seperti Fir'aun tadi, daripada nanti tenggelam oleh air laut kehidupan yang tidak pernah kita sangka-sangka.